Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala alaihi wasallam, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami salah seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, ini ciri-cirinya, sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'ar, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak dilihat dari orang itu bahwasanya dia adalah orang yang datang dari perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi masalahnya tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandarkan lututnya, dia rapatkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dia letakkan telapak tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad, dan dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada saya, beritakan kepada saya tentang Islam. Itu apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, mengabarkan kepadanya tentang Islam. Kata beliau, al-Islam, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah kamu bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan juga kamu bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji mendatangi al-bait, Baitullahil Haram, Makkah, yang ada di Makkah, Ka'bah, jika kamu mampu melakukan perjalanan kepadanya. Ketika Nabi menjawab dengan 5 ini terkait dengan Islam, dia berkata, qala sadaqta. Lelaki itu berkata, kamu benar. Qala, kata Umar, fa'ajibnalah yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami takjub, merasa heran terhadap orang itu. Dia bertanya, tapi dia benarkan. Karena para sahabat tidak tahu orang yang bertanya itu siapa. Nanti Nabi kasih tahu, baru mereka tahu bahwa itu adalah Jibril yang datang mengajarkan agama. Di ujung hadis. Jadi para sahabat heran. Dia bertanya, tapi dia benarkan. Iya, biasanya orang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dia tidak benarkan. Dia tidak katakan kamu benar. Dan mereka menerima serta mengamalkannya. Kalau ini dia datang bertanya, tapi dia benarkan setelahnya. Kalau dia melanjutkan, itu Jibril berkata, "Fa'akhbirni anil iman." Kabarkan, beritakan kepada saya tentang iman. Apa itu iman? Kapan saya dikatakan sebagai orang yang beriman? Kalau tadi, kapan saya dikatakan sebagai muslim?
Maka Nabi SAW berkata kepadanya, antu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi. Kamu beriman terhadap kitab-kitabnya. Wa rusulihi. Kamu beriman juga kepada para rasulnya. Wal yaumil akhir. Dan kamu beriman terhadap hari akhirat. Yang terakhir kata Nabi, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Kalau itu semua adalah takdir dari Allah. Qala kata Umar, qala sadaqta. Lelaki itu lagi berkata, kamu benar. Qala, dia melanjutkan, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada saya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kapan seorang dikatakan dia muhsin? Qala, maka Nabi menjelaskan kepadanya, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menghambakan diri kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan. Karena kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Adapun di akhirat kita akan melihat Allah. Di dunia, bahkan Nabi SAW tidak melihat Allah ketika beliau hidup dalam keadaan terbangun, bukan tidur. Kalau mimpi, iya. Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya. Adapun dalam dunia yang nyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat. Nabi Musa pernah memintanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk melihat kepada gunung. Kalau tetap pada tempatnya, maka dia akan melihat Allah. Tapi gunungnya tidak tetap. Gunungnya hancur. Nabi Musa pingsan. Tatkala dia sadar, maka dia sadari bahwa hal itu adalah tidak memungkinkan untuknya melihat Allah di dunia. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Allah? Karena Allah itu tidak bisa dilihat di kehidupan dunia. Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu hambakan diri kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau tidak bisa seperti itu, maka fa innahu yara. Yakinilah bahwasanya dia Allah melihatmu. Setelah itu dia berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepada saya tentang hari kiamat. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya, saya yang ditanya dan kamu yang bertanya tidak mengetahui hal itu. Karena hari kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dia lanjutkan, fa akhbirni an amarotiha. Kalau begitu kabarkan kepada saya tentang tandanya saja. Apa tandanya hari kiamat? Nah, kalau ini Allah kabarkan terkait dengan tandanya. Adapun kapan waktunya tidak dikasih tahu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia katakan, kabarkan kepadaku tentang tandanya hari kiamat. Qala, kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini banyak penafsirannya. Pertama, bisa saja ada seorang laki-laki, dia mendatangi budaknya. Sehingga budaknya ini hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya kan ikut bapak, merdeka. Nanti anaknya berarti jadi tuannya. Itu tafsir yang pertama. Kalau masih ada perbudakan. Tafsir yang kedua, maksudnya ada seorang ibu melahirkan seorang anak. Tapi anak ini adalah anak yang durhaka. Dia perlakukan ibunya sebagai pelayannya. Seperti budaknya. Seperti budaknya.
Itulah tanda hari kiamat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda yang kedua yang disampaikan oleh Nabi kepadanya, ketika kamu sudah melihat al-hufa, orang yang tadinya tidak beralas kaki, al-ura, tidak berpakaian, al-ala, miskin, ri'a asya, pengembala kambing, tapi yatatawaluna fil bunyan, sudah mulai berlomba-lomba dalam membangun bangunan tempat tinggal mereka. Itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW kepadanya. Tuman tolak. Kata Umar setelah dia bertanya tentang 4 pertanyaan. 5 dengan tanda hari kiamat. Setelah dia bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat, apa tandanya. Dia bertanya tentang 5 pertanyaan. Kata Umar, tuman tolak. Setelah itu langsung dia pergi. Langsung dia pergi. Falabithtu maliyan summa qala li. Saya pun diam beberapa saat, artinya menunggu berita dari Nabi SAW tentang orang tadi. Karena biasanya Nabi SAW ketika ada orang yang datang kepada beliau, beliau biasanya juga tanyakan kepada para sahabat. Seperti pernah seorang Arab pedalaman. Dia datang kepada Nabi SAW mau bertanya. Dia pegang leher baju Nabi SAW sampai berbekas lehernya. Nabi, karena orang Badui, orang yang jafa, orang yang keras, kasar. Iya. Kurang adabnya, tidak sama dengan orang kota. Dia bertanya kepada Nabi SAW, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku? Nabi menjawab kepadanya, kamu sholat 5 waktu. Itu diantara jawabannya. Apakah ada lagi selain sholat 5 waktu yang wajib? Nabi bilang tidak. Setelah itu sudah bertanya, dia pergi. Tanpa bilang apa-apa. Baru setelah itu Nabi kabarkan kepada para sahabat. Ketika dia katakan orang tadi, dia pergi dan dia bilang kalau begitu saya tidak menambah di atas hal itu. Nabi bilang kalau kamu mau melihat penduduk surga, lihat kepada orang itu. Padahal tadi kasarnya bukan main, tapi karena dia bertanya tentang apa? Ilmu. Pernah juga ada 3 orang datang ke masjid Nabi SAW. 1 orang maju, dia lihat Nabi SAW menyampaikan ilmu, dia maju ke depan. Cari tempat yang kosong. 1 orang lagi masuk, dia duduk di belakang malu-malu. 1 orang lagi dia lihat ya masjid, ya sudah banyak orang, dia pergi. Setelah selesai, Nabi kabarkan kepada para sahabat. Tahukah kalian tadi 3 orang? Satunya maju ke depan, Allah Subhanahu Wa Taala maju kepadanya. Yang satunya malu-malu, Allah malu-malu kepadanya. Yang satunya berpaling, Allah berpaling kepadanya. Jadi Nabi kasih tahu para sahabat biasanya. Maka tentang ini, orang tadi pergi. Maka kata Umar, saya pun diam beberapa saat. Menunggu berita dari Nabi SAW tentang orang tadi. Karena kami heran. Dia bertanya, setelah dijawab, dia bilang benar. Dia bilang benar. Maka kata Umar, kami diam sejenak. Tsumma qala li. Kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu tadi itu yang bertanya? Iya. Qultu, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang itu. Qal, maka Nabi mengatakan kepadanya, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Jadi dia bertanya supaya para pendengar yang ada di sekitar Nabi mengetahui agama mereka. Ini bentuk penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat Jibril, lewat tanya jawab, lewat tanya jawab. Kata beliau rawahu Muslim, hadits ini
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits yang sangat agung sekali. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Ketika beliau menjelaskan hadits ini, beliau berkata, huwa haditsun azimun jiddan. Yashtamilu ala syarhid dini kullih. Hadits ini hadits yang sangat agung sekali. Hadits yang sangat mulia sekali. Tercakup di dalamnya agama seluruhnya. Kan agama itu adalah Islam, iman, ihsan. Setelah itu tentang hari kiamat. Iya, mencakup agama seluruhnya. Walihada qala Rasulullah sallallahu fi akhirih. Oleh karena itu Nabi SAW kata beliau berkata di akhirnya, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dari awal sampai akhir itu isinya mengajarkan agama. Coba kita lihat dari awal. Kata Umar, bainama nahnu inda Rasulillahi dzata yaumin. Ketika suatu hari kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab. Sangat putih pakaiannya. Artinya dia berpenampilan bersih. Dia berpenampilan bersih. Ini sudah agama yang pertama. Adab di dalam mengambil ilmu. Ketika kita datang bermajelis, itu kita datang beribadah. Apalagi di masjid. Apalagi di masjid. Sudah ada perintah khusus. Bahwa ketika kita di masjid, kita berpakaian kita yang paling indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kita semuanya keturunan Adam. Wahai anak Adam, ambil pakaian terbaik kalian di setiap kalian masuk masjid. Di setiap kalian masuk masjid. Ini adab ketika mendatangi rumah Allah. Lebih lagi ketika mau bermajelis. Lelaki ini menggambarkan bagaimana cara kita ketika kita datang bermajelis. Dia pakai pakaiannya yang terbaik. Pakaian putih bukan sekedar putih di sini. Sangat putih. Menggambarkan bersih. Terus syadidu sawadis sya'r. Sangat hitam rambutnya. Iya. Hitam rambutnya. Ini terkait dengan ciri badan orang itu. La yura alaihi atharus safar. Tidak dilihat padanya bekas safar. Artinya rapi. Rambutnya rapi. Tidak ada sama sekali dilihat padanya seperti orang yang datang dari jauh. Karena rapinya. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini juga adab majelis berikutnya. Kalau ada orang yang kita tidak kenal, tidak boleh kita mengusirnya. Tidak boleh kamu masuk di sini. Ini khusus orang yang berjenggot saja. Tidak. Iya. Perempuan saja. Kalau dia izin ke masjid, tidak boleh dilarang oleh suaminya atau orang tuanya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan melarang hamba perempuan Allah ke masjid. Padahal di hadis yang lain, perempuan itu di rumahnya lebih baik. Tapi kalau dia mau ke masjid, jangan dilarang. Tidak dilarang. Iya. Apalagi laki-laki yang memang boleh ke masjid. Dan lebih utama dan bahkan harus dia ke masjid.
Lihat di sini adabnya. Kalau ada orang yang tidak dikenal, tetap dibiarkan. Bahkan orang ini, kita lihat sebentar. Hatta jalasa ilan Nabi. Dia duduk di hadapan Nabi. Dia duduk di hadapan Nabi. Tidak ada Umar dia katakan, minggir-minggir kamu orang baru. Ya, kamu ikhwah baru. Yang di depan-depan itu orang senior. Tidak ada begitu. Iya, masjid itu rumah Allah. Perkara tempat yang mubah. Siapa yang duluan duduk atau berdiri di situ, dia yang punya. Itu masjid, koedanya. Koedah masjid. Karena masjid, rumah Allah. Tidak ada yang punya. Yang memilikinya Allah. Koedanya, man sabaqa ila mubahin fahuwa haqqu bih. Siapa yang duluan ke tempat yang mubah, yang tidak ada pemiliknya, maka dia yang lebih berhak. Tidak boleh, bahkan anak kecil. Kalau sudah berdiri di shaf atau duduk di tempat masjid, tidak boleh kita usir. Tidak boleh kita mundurkan baru kita duduk atau berdiri di tempatnya. Kita hanya boleh cari tempat yang kosong. Tidak boleh membuatnya ke belakang atau ke depan. Kecuali dia sendiri yang melapangkan. Karena ada anjuran lain lagi. Bagi orang yang sudah duduk di suatu tempat dalam masjid, dianjurkan untuk melapangkan saudaranya. Dan itu akan menjadi sebab kebaikan untuk dirinya juga. Untuk dirinya juga. Lihat orang ini. Datang kepada Nabi SAW. Dan dia mendekat. Bahkan sampai lututnya itu ketemu lutut Nabi SAW. Ini gambaran bukan harus seperti itu. Tapi mendekat. Itu sunnahnya dalam bermajelis. Hendaknya kita mendekat. Kalau masih ada tempat yang kosong. Itu sunnahnya. Ini dilakukan menggambarkan semangatnya kita untuk mendapatkan ilmu. Semangatnya kita untuk melakukan ibadah. Karena belajar itu ibadah. Bermajelis ilmu itu adalah ibadah. Bahkan disebutkan oleh orang-orang terdahulu. Seperti Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala beliau berkata, ma ubidallah mitlul ilm. Allah tidak disembah seperti bermajelis ilmu. Seperti bermajelis ilmu itu ibadah. Kita bersemangat, berarti kita bersemangat untuk ke surga. Karena orang yang datang belajar, dia akan dimudahkan ke surga. Dalam hadits Abu Hurairah. Iya. Kita bersemangat, berarti kita bersemangat untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan yang menginginkan kebaikan. Karena siapa yang semangat belajar, berarti Allah inginkan kepadanya kebaikan. Sebagaimana juga dalam hadits Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Tidak mungkin kita paham kalau kita tidak belajar. Berarti kalau kita semangat, maka itu menunjukkan semangatnya kita di dalam kebaikan. Dan ini juga masuk di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kepada pengampunan dari Rabb kalian. Bermajelis itu sumber pengampunan. Karena seluruh yang di alam ini sampai ikan yang ada di lautan, itu kata Nabi SAW memintakan ampun untuk orang yang belajar. Semuanya. Berarti belajar sumber pengampunan. Sebab kita diampuni. Maka kata Allah, bersegera untuk mendapatkan ampunan. Wajannah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sudah dikatakan tadi bahwa bermajelis sebab kita dimudahkan untuk menuju surga. Bagaimana di hadits Nabi SAW yang sering kita
sebutkan dan sering kita dengar. Jadi orang ini datang mendekat sampai dekat sekali dari Nabi SAW. Sampai dekat sekali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus doa kaffaihi ala fakhidai. Dia letakkan tangannya di atas pahanya. Artinya dia duduk dengan duduk yang beradab. Yang menunjukkan semangatnya dia menerima ilmu. Ini pengajaran kepada kita. Karena ini Jibril datang kepada kita mengajarkan kepada Nabi SAW, mengajarkan kepada kita bagaimana itu caranya beragama. Mulai dari datangnya sampai dia mendekat dan cara duduknya. Cara duduknya dia duduk dengan duduk yang beradab. Dia duduk yang beradab. Dan menunjukkan kesiapannya untuk menerima ilmu. Kesiapannya untuk menerima ilmu. Karena kita kalau bersiap menerima ilmu, menampungnya, kemudian nanti bisa kita sampaikan, itu sebab kebaikan. Dengan itu kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fawa'aha thumma ballaghaha kama sami'a." Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seorang. Dia mendengarkan dari kami satu hadis dan dia menampungnya. Dia mendengar dan menghafalnya, bisa memahaminya. Setelah itu dia menyampaikan sebagaimana dia dengar. Dia menyampaikan sebagaimana dia dengar. Dan Nabi jelaskan kadang penyampai dia sampaikan kepada orang yang lebih faqih, lebih paham dan lebih bisa mengamalkan daripada yang menyampaikan. Daripada yang menyampaikan. Jadi ini keutamaan. Qala, dia berkata, "Ya Muhammad." Sekarang dia mulai bertanya. "Wahai Muhammad." Ini bukan berarti Jibril tidak memuliakan Nabi SAW. Belum, dia memposisikan dirinya bahwa ini adalah orang baru. Orang yang tidak kenal apa-apa. Iya. Karena kalau ditahu memang itu adalah Jibril, lain suasananya nanti. Akan lain suasananya. Ini dia posisikan dirinya sebagai orang yang tidak kenal. Dan baru duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni an Islam." Ajarkan kepada saya tentang Islam. Ini adab berikutnya. Kita kalau bertanya tentang sesuatu, bertanyalah seperti pertanyaan orang yang bodoh. Jangan bertanya seperti orang yang sudah pintar. Bertanya tapi sekaligus mengajarkan. Jadi kita bertanya, contohnya, iya, tadi kamu bilang begini, bukankah Nabi bilang begini? Itu mengajar namanya. Iya. Itu salah dalam adab ketika kita belajar. Ketika kita bertanya tentang sesuatu, misalnya ada masalah yang kita tidak tahu, bertanyalah seperti orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Iya, yang belum tahu apa-apa. Lihat ini, kabarkan kepada saya tentang Islam. Apa itu? Ini adab. Ini adab. Setelah itu, Nabi kabarkan kepadanya tentang Islam. Yang kita kenal dengan rukun Islam. Nanti tentang rukun Islam ini akan disendirikan di hadits yang ketiga. Hadits Abdullah bin Umar. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Kita akhirkan nanti penjelasan tentang rukun Islam. Demikian pula tentang rukun iman. Yang nanti kita sampaikan di sini, mungkin sekarang tidak cukup waktu, bahwa kata Islam dan iman itu kalau dia bersendiri maka maknanya sama. Islam itulah iman, iman itulah Islam.
Tapi kalau dia disatukan dalam satu konteks ayat atau hadis, maka Islam adalah amalan-amalan dohir yang nampak. Sementara iman, amalan-amalan yang tidak nampak. Amalan hati. Coba kita lihat Nabi jawaban tentang Islam. Karena ini disatukan dalam satu lafaz. Islam dan iman. Ketika beliau jelaskan Islam, kamu bersyahadat, berucap. Ini amalan yang nampak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa, berhaji. Ini amalan yang nampak. 5. Amalan yang nampak. Dan ketika beliau menjelaskan tentang iman, kamu percaya, kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada malaikat, kamu beriman kepada kitab, kamu beriman kepada Rasul, kamu beriman kepada hari akhirat, kamu beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Ini amalan yang batin. Ini kalau disatukan dalam satu konteks. Tapi kalau dipisahkan, disebutkan Islam, orang hanya bertanya tentang Islam saja, maka Nabi akan menjawab tentang iman juga. Tentang iman juga. Itu kita akan sampaikan di pertemuan akan datang. Hadis-hadis bagaimana Nabi SAW satukan antara makna Islam dan iman ketika dalam satu nama. Dalam satu pembahasan. Insya Allah Ta'ala kita akan sebutkan dalil terkait dengan hal tersebut di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Kita masuk di tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Saat ini saya pulang kerja agak telat. Jadi tidak sempat lagi pulang ke rumah untuk ganti baju atau pakaian. Sehingga saya menghadiri majelis ilmu dengan pakaian kerja. Apakah hal itu akan mengurangi keberkahan dalam menghadiri majelis ilmu? Tidak. Tidak mengurangi. Itu tadi beradab dengan adab yang paling sempurnanya. Seperti itu. Adapun kalau kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, itu yang kita mampu, maka itu sudah bagus. Sudah bagus. Dan ada hadis yang lain, Nabi SAW katakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya menganjurkan kalian terhadap suatu perkara, lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Itu kata Nabi SAW. Jadi tadi adalah keadaan yang paling baik. Kita pakaian-pakaian yang bagus, rapi, ya, itu yang terbaik. Tapi kalau kita tidak mampu, kecuali apa yang kita bisa lakukan saat ini, maka itu juga ada berkahnya. Ada berkahnya. Iya. Sebagaimana tadi hadis yang kami sebutkan. Dan ada lagi hadis yang lain. Ini pertanyaan Masya Allah. Tapi karena akhirnya sudah disiapkan dari rumah, saya bacakan saja. Saya mau bertanya Ustadz. Mengapa Ustadz solaf? So, pakai SH ya, jadi saya baca solaf. Berlomba-lomba membuat pesantren. Dan pada saat membuat sekolah, meminta bantuan dana kepada masyarakat muslim. Mengatasnamakan umat. Dan pada saat pendaftaran sekolah, ternyata uang pendaftarannya 5 juta sampai 10 juta. Kasihan orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi SAW. Yang kurang mampu. Yang pekerjaannya cuma karyawan biasa. Tukang batu. Buruh harian. Dan lain sebagainya. Apakah jalan Rasulullah SAW memang mahal? Yang sepertinya agama kita ini dijadikan ajang bisnis.
untuk mendapatkan uang yang banyak. Tolong pencerahannya Ustadz, ini ditulis tebal. Tolong pencerahannya Ustadz agar bisa berpikir positive thinking. Dari teman-teman karena semakin banyak orang yang berpikir lain-lain. Masya Allah. Iya. Sebenarnya pada hakikatnya, kalau antum diajak untuk membangun sesuatu tempat kebaikan, bukan meminta. Tapi itu namanya menawarkan amalan. Antum harus ubah cara berpikirnya. Mereka tidak meminta, tapi menawarkan amalan. Ini ada kebaikan. Kamu mau ikut nggak? Kalau antum mau, silakan. Kalau tidak, silakan. Tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang bilang, kau harus mau. Kalau tidak, kau bukan ini. Tidak ada begitu, tidak ada. Itu namanya bukan meminta, tapi menawarkan amalan. Itu dulu yang antum perlu ketahui. Kemudian, setelah menawarkan amalan, ada yang bantu bangun. Ternyata uang masuknya bayar. Ya kan? Ada biaya pembangunannya. Bukankah sudah dibangun? Betul, sudah dibangun. Antum tidak pikir bangunan itu akan rusak. Antum tidak pikir dia butuh dicat lagi. Anaknya antum akan rusak. Coret pakai pulpen, pensil. Iya. Itu kan tidak dipikir. Dan antum tidak pikir lagi bahwa itu kan cuma dasar tadi itu bantuan. Setelah itu kaum muslimin makin ramai. Jadi butuh bangun gedung yang sebelah lagi. Itu dari mana lagi? Kan tidak enak kalau minta terus. Mengajak ta'awun terus. Itu harus dipikirkan. Makanya ada uang pembangunannya. Terus kenapa ada uang bayar per bulan? Memang antum tukang batu. Tapi ustadz yang mengajar tidak bisa kerja batu sama antum. Dia kerja dulu batu, setelah itu pergi ngajar. Akhirnya dia ngajar bagaimana cara campur semen. Kan tidak cocok. Itu bentuk ta'awunnya kita. Dia telah mengajar anak kita. Telah mengajar anak kita. Bahkan dia mengajar lebih dari kita sendiri. Lebih dari kita. Iya, contoh. Saya susah mengajar anak saya. Karena saya mengajar dari jam 6. Sampai sebentar. Isya pulang, anak-anak sudah tidur. Kalau saya tidak bayar sekolah, gimana anak saya? Kan begitu. Itu yang mengajar. Untuk beli popo anaknya ada. Kalau kita tidak bayar. Jadi kita bayar, itu ta'awun juga. Sama yang mengajarkan anak kita. Bahkan seharusnya itu tidak perlu dipermasalahkan. Masalah kita tukang batu. Kita miskin. Ya, tidak harus kita masuk di sekolah itu. Kan masih banyak lagi sekolah lain. Kan masih banyak yang gratis. Siapa yang paksa untuk masuk di situ? Tidak ada orang bilang, kau tidak masuk sini, sore dari kakak. Kan tidak ada begitu. Kita lakukan yang kita mampu. Kalau memang tidak mampu bayar di situ, tidak ada masalah. Masih banyak tempat lain. Kalau kita bertakwa kepada Allah, tidak ada jalan buntu. Pasti kita akan diberikan nanti yang sesuai dengan yang kita mampu. Tukang batu akan diberikan pendidikan anaknya sesuai dengan yang dia mampu. Sebagaimana juga yang punya penghasilan tinggi akan masuk di tempat yang punya penghasilan tinggi. Ini dalam hal tersebut. Kemudian di sini, apakah jalan Rasulullah memang mahal? Memang. Memang mahal. Allah yang katakan lewat nabinya. Iya, kita harus berkorban. Kata Nabi SAW, ala sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Ala sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu surga. Kalau kita mau dapat surga, kita mau anak kita, doakan kita setelah kita dikubur. Kita mau seperti itu, ya sudah kasih masuk pesantren. Korban. Iya, kalau enggak mau ya sudah, biarkan dia di jalanan, tukang parkir, tukang batu, enggak ada agama, misalnya. Kan mahal, Pak. Kalau kita mau kebaikan. Iya, kalau kita mau kebaikan. Allah yang katakan kepada nabinya, barang dagangan Allah itu mahal. Mahal. Dan yang masalahnya, kalau kita masukkan pesantren, kita mengeluh biayanya.
Tapi kalau masuk di sekolah yang tidak agama, tidak pernah kita mengeluh. Itu masalah. Coba bandingkan. Mana lebih mahal? Sekolah dunia atau sekolah agama? Bertanya di luar. Kan begitu? Kita kalau sekolah agama, sedikit saja bayar 200.000, 150.000, kita anggap mahal. Mengeluh, telat. Tapi kalau sekolah dunia, tidak pernah mengeluh, tidak pernah telat. Itu kan berarti kita yang masalah, bukan yang buat pesantren. Bukan yang buat pesantren. Saya tidak membela pesantren, kan saya tidak punya pesantren. Saya hanya pengajar di pesantren, tidak pernah mengatur uang. Tapi begitulah hakikatnya. Ustadz juga butuh beli popok anaknya. Kan begitu? Butuh beli makanan di rumahnya, bayar listrik. Belum lagi ustadz itu kasihan, kadang mereka belum punya rumah, kontrak. Kita semua tidak pikir itu. Kita hanya pikir, kenapa bayar? Iya kan? Maunya gorak semua. Iya. Iya. Susah. Susah. Alhamdulillah. Berikutnya, bolehkah kita menyimpan emas? Dan apabila kemudian hari saya jual ada kelebihan harga, bagaimana? Boleh. Menyimpan emas, artinya kita beli emas sekarang, kemudian kita simpan. Suatu saat naik harganya kita jual. Boleh. Itu tidak masalah. Itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau kita hanya beli nilai emas, kita tidak ada emasnya, suatu saat nanti kita jual nilainya itu. Tidak ada kita ambil emasnya. Tidak ada kita ambil emas. Ini tadi itu maksudnya kita pergi beli emas, kita bayar, kita ambil emasnya. Kita simpan di rumah. Cara menabung kita begitu. Setelah datang mahal harganya, kita pergi jual. Boleh, tidak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Kemudian berikutnya, Ustadz, kan tidak apa-apa kalau istri pecahkan piring. Itu boleh diganti 1 lusin. Tapi bagaimana Ustadz kalau istri pecahkan piring di kepala karena dia cemburu? Wah, ini bermasalah. Bermasalah. Iya. Ini bukan masalah piringnya, masalahnya kepala kita. Kepala kita. Iya, kalau istri tak seperti itu, hati-hati mama gitu. Iya, jangan kita terlalu membuat dia cemburu. Dan perempuan tidak berdosa. Alhamdulillah, kalau perempuan melakukan sesuatu karena cemburu, itu tidak berdosa. Karena memang perempuan seperti itulah tabiatnya. Kita kalau berlebihan dalam menyingkapinya, malah kita yang berdosa. Karena Nabi hanya berwasiat kepada kita laki-laki, rifqon bil qawarir, berlemah lembutlah terhadap para gelas kaca itu. Iya, berlemah lembut saja. Kalau dia marah seperti itu, tetap lembutkan. Tetap lembutkan. Dan jangan diulangi masalah yang membuat dia akan memecahkan lagi piring berikutnya. Iya, hindari hal-hal yang seperti itu. Hindari hal-hal yang seperti itu. Istausu bin nisa'i khaira. Nasihatkan saja dengan kebaikan. Walaupun dia marahnya bagaimanapun, peluk saja. Iya, insya Allah akan reda dengan sendirinya. Bukan Ji kita ini? Oh, bukan Ji. Saya kira kita yang pecah piring. Ketika saya dapat uang tambahan dia katakan dulu. Kita apa tadi? Kita bilang? Jadi kita antar barang. Kita dikerjakan oleh siapa? Oh, misalnya oleh Grab. Grab bebaskan kita untuk ambil atau izinkan atau gimana? Baik. Memang ada di aplikasinya begitu.
Iya, teman kita bilang itu adalah riba. Kenapa? Alhamdulillah, orang kasih alhamdulillah. Iya kan? Kan kita tidak punya simpanan ke dia. Riba itu kalau kita ada simpanan ke dia, kita pinjamkan uang ke dia, baru dia kasih, ada akad. Kalau kamu bayar kasih lebih. Sekarang kita punya akad nggak sama dia? Kalau bayar nanti kasih lebih. Tidak ada tuh. Maka yang paling baik adalah yang paling bagus ketika membayar. Nabi SAW pernah berutang hewan. Iya, unta. Iya, berutang unta. Dan belum ganti ketika ada unta zakat. Waktu itu dicari yang sama dengan yang diutangi, tidak dapat. Maka Nabi kasih yang lebih. Tidak ada masalah. Salah itu kalau ada perjanjiannya. Ada akadnya. Kalau bayar harus lebih. Nah, itu riba. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kebaikan. Ta'awun. Dari mana riba? Tidak ada. Tidak riba. Tidak riba. Habis? Alhamdulillah. Sudah habis waktu. Alhamdulillah. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan belum sempat dijawab. Semua yang benar semata dari Allah, yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.